Kembali di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati, masih ada Firly, masih ada Tika juga. Firly, mungkin ini pertanyaan untuk sebanyak orang tua yang masih awam. Sebenarnya nanti kalau kita belajar astronomi, bisa nggak sih mengarahkan anak kita untuk jadi profesinya seperti jadi apa gitu loh? Oh, bisa sekali ya. Jadi kalau di negara maju, program Mobile Planetarium ini sudah biasa datang ke sekolah-sekolah. Telat banget ya? Iya, di Australia rekan kami, mereka udah 20 tahun mengoperasikan Mobile Planetariumnya ke sekolah-sekolah gitu. Jadi kenapa sih astronomi? Anak-anak itu sangat suka sama benda-benda yang majestic, yang besar, yang nggak pernah dia lihat sehari-hari. Tidak sulit dijangkau, tapi terlihat gitu. Jadi ya. sangat menarik. Nah, yang berikutnya, kenapa juga astronomi? Oke, kita lihat ada slide di sini. Oke. Nah, ini dia. Kenapa sih astronomi? Karena analoginya seperti ini nih, Mia. Kalau di sebuah, bisa anggap aja di NASA, yang kerja di NASA itu nggak cuma astronot, nggak cuma astronom. Yang kerja di NASA tuh ada biologist, ada microbiologist, ada geologist, ada cosmologist, ada physicist. Semua yang profesi yang berhubungan dengan itu dibawa ikut ke sana. Semuanya, ya? bahkan orang IT apa semuanya tuh ada gitu. Jadi mereka itu awal mulanya ketertarikan dari sains, atau yang paling gampang lah lagi ceritanya adalah semua ilmuwan besar dunia, walaupun penciptaannya itu bukan berhubungan sama astronomi, tapi kecintaan mereka pertama itu pasti astronomi. Isaac Newton, Michael Faraday, itu tuh awalnya mereka mengamati laboratorium raksasa yang disebut alam semesta. Oke, mungkin diharapkan dengan ketertarikan yang lebih dini pada astronomi bisa membawa mereka untuk kemudian menjadi apa pada akhirnya ya kan, itu juga merangsang si anak untuk curiosity-nya itu tadi, pengen tahu lagi, pengen tahu, karena kan bahasannya banyak, ininya banyak sekali gitu loh. Ya Kak, oke, aku juga sangat tertarik dengan itu. Jadi kayak pengen jadi ilmuwan ya. Tapi nanti ini siapa yang bawain acara Kinanti kalau aku jadi ilmuwan? Kita sih bisa ya nanti, atau anaknya buah hatinya. Aku sih kan iri gitu ya, kalian semua master ya, aku cuma master seremoni kan, MC ya. Mengapa sih perlu diperkenalkan sains yang khususnya astronomi ini sejak awal, walaupun mereka keingintahuannya ada, tapi apakah itu tidak membebani mereka dengan sesuatu yang terlalu besar dan banyak gitu loh? Gimana Tika? Oke, secara praktikal gitu ya, kita di lapangan juga seperti yang kita cerita tadi, video kita itu ada berbagai macam gitu, mulai dari umur 3 tahun sampai dengan universitas. Oh, sampai universitas sih? Sebenarnya itu softwarenya bisa dipakai bisa sampai untuk oke. Terus makanya kalau kita mau belajar sains gitu ya, mempelajari astronomi khususnya menggunakan Mobile Planetarium, tentunya kita sudah punya materi yang sesuai dengan usianya, plus dengan cara yang berbeda. Cara mengantarkannya berbeda. Iya, betul. Kita nggak bisa dong mengharapkan anak umur 3 tahun duduk di dalam planetarium gitu ya. Mereka harus stay nonton video selama 45 menit, nggak mungkin. Karena anak-anak 15 menit aja udah boring. Betul. Makanya tim kami pun dilatih tentunya untuk menghadapi anak-anak itu berbeda-beda. Ada anak yang punya cara belajar misalnya taktil, atau kita sebut secara bahasa sehari-harinya kinestetik. Ada anak yang audio visual ya. Kemudian ada anak yang feelings, lebih ke arah kalau teman-teman lainnya belajar, dia mau belajar. Kalau enggak males. Atau kalau orang tuanya ikut ke dalam, dia mau. Tapi kalau enggak mau. Jadi kita lihat ini anak-anak ini pasti kan dalam satu kali show atau dalam satu kali kita masuk ke Mobile Planetarium, ada anak-anak yang berbeda. Ada yang cara belajarnya taktil, ada yang audio visual, ada yang bagaimana mengakomodir anak-anak itu. Tentunya dalam satu kali pertunjukan gitu ya, kita juga melihat ini anak ini banyak visual. Kalau visual tentu saja dengan hanya melihat mereka sudah amazed. Sudah bisa langsung bengong gitu ya, ngeliatin Jupiter yang besar. Gue kalau lihat apa, enggak, itu lebay. Tapi ada juga yang kinestetik ya, kita sama sekali tidak mengharapkan mereka duduk manis. Makanya kita ada adegan menangkap bintang gitu. Mereka akan berdiri, mereka akan loncat-loncat nangkap bintang. Jadi harus ada experiential learningnya. Nanti aku minta dijelasin, diceritakan aja. Ada nggak tahu ada gambarnya atau enggak, nanti bentuknya, lalu kemudian approachingnya seperti apa, nanti aku dikasih tahu ya. Ada anak yang gemar sekali sains, tapi ada justru yang antipati sama pelajaran itu ya, mungkin karena karakter anak-anak itu tadi ya, pengelompokan anak-anak itu. Nah, itu bagaimana? Apakah bisa
terus dilakukan? Apakah bukan memaksa tapi ayo dong, ini sesuatu yang penting, kalian harus tahu gitu. Oh ya, itu gaya belajar ya. Secara sebagai orang tua, kita pertama-tama memang harus tahu dulu gitu. Si anak kita, ini, ya kan kita kadang kita nggak tahu ya, orang tuanya nggak tahu anak kita tergolong. Gampang sih sebenarnya, ciri-cirinya gampang sebenarnya, nggak mesti langsung ke konselor gitu, nggak perlu sih. Ada beberapa, kita mulai lihat respon sederhananya aja, dia tuh lebih terstimulus oleh rangsangan yang seperti apa gitu. Tadi Mia cerita kalau anaknya dengar azan aja joget. Iya, ada azan aja joget. Aduh, berarti itu kenapa? Sangat terangsang dengan audio gitu. Ada orang yang anak, atau gini deh, analoginya kita datang ke sebuah restoran, lihat menu gitu. Ada anak yang ngelihat nunjuk gambar. Oh iya betul. Gitu kan ya. Terus ada juga orang yang misalkan dia suka suara. Makanya ada anak-anak yang suka popcorn gitu ya, karena bunyinya lebih gitu. Terus cara masaknya ada mereka tuh suka gitu lah. Sebenarnya banyak cara gitu ya. Ada anak yang harus dicobain dulu gitu. Sebenarnya kita bisa ngelihat lah anak-anak itu dengan mudah. Nah, kalau di sekolah itu tuh kebanyakan, aku nggak bilang semua sekolah, kebanyakan tuh hanya memfasilitasi gaya belajar membaca menulis. Padahal ada banyak yang yang satu membaca menulis, yang tiganya lagi itu tidak terfasilitasi. Nah, kami dari Ilmuwan Muda Indonesia ingin memfasilitasi itu untuk ketiga gaya belajar ini. Jadi mereka begitu keluar, mereka udah tahu, aku tahu planet paling besar yaitu Jupiter yang segini itu loh gitu. Oke. Jadi mungkin anak dengan karakter apapun bisa datang ke situ duduk manis karena ada suaranya, ada gambarnya, ada efek-efek tertentu mungkin ya. Betul, seperti itu ya. Oke. Nah, cara mengenalkan sains dan astronomi pada anak kan caranya adalah dengan seperti ini ya. Coba kita lihat. Kita lihat, ini dia. Ini kita waktu di sekolah. Ini di mana nih? Ini salah satu foto kegiatan kita di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Di Science Fair. Oh, kalian juga sudah keluar kota? Pengennya keliling Indonesia. Nanti pasti setelah acara ini kan yang nonton kan ribuan ibu-ibu ya. Nggak pada masak, jutaan. Itu nggak pada ngapa-ngapain, cuma nonton film pagi ini ya. Oke. Ini bentuknya seperti itu. Itu bahannya dari apa sih? Ini kita dome-nya khusus memang dibuat buat mobile planetarium. Jadi bukan tenda. Oh, tapi ini bukan sesuatu yang bisa dikempeskan, dilipat, kemudian dibawa kemana-mana. Betul. Maksudnya dengan sesimpel itu kan tentunya mobiling akan lebih mudah. Benar. Tapi maksudnya ini memang didesainnya bukan untuk camping, tapi untuk memutarkan film astronomi, karena di dalam warnanya tuh beda. Jadi itu seperti ada screen yang bentuknya. Screen. Terus ini sudah dapat sertifikasi keamanan. Jadi nggak usah takut ya. Maksudnya sudah dijelaskan enter dan exitnya di mana apabila anak nangis atau apa, bisa langsung ke orang tua dan sebagainya. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam. Wah, ini sudah mulai ada gambar-gambarnya ya. Nanti kelihatan, kita bahas ini, tapi tentunya kita break dulu ya. Kita akan segera kembali. Tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati.